Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Dalam rangka ulang tahun Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang yang ke-19 yang diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, ibadah dilaksanakan satu kali di sore hari, dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan donor darah diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Tertius Indratno. Pentahbisan jemaat yang direncanakan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 akan diundur dan dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Kepada seluruh jemaat, mari kita dukung di dalam doa acara Mubes GKPB yang diadakan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2022 agar Tuhan menuntun acara tersebut dan setiap keputusan yang diambil sesuai kehendak Tuhan. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan
raja dalam hidupku. Kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara, kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kita, sebab Dia Allah yang hidup dalam hidup kita. Amin. Amin. Tapi lagi kita menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Dia, Allah sumber kekuatan kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yes. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena anugerah Tuhan besar dalam hidup kami. Di saat kami mengalami pergumulan yang besar untuk menentukan pilihan di depan kami, satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan adalah yang kami andalkan.
yang tidak pernah lupa untuk menuntun hidup kami, untuk membawa kami di jalan kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tak perlu takut dan khawatir, memilih jalan yang terbaik dan mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih, haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku,
kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau gunung batu pertolongan dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang dapat diandalkan. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan, Engkau selalu membawa kami di dalam jalan kemenangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami tetap percaya pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga kami tetap percaya dan berharap bahwa Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita kembali dapat berjumpa di dalam ibadah ini. Baik saudara yang ibadah secara onsite maupun ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selama bulan Oktober ini kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu jangan sampai menyesal. Don't regret it later on. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di minggu yang pertama atau minggu yang lalu kita sudah belajar bagian yang pertama dengan topik ketika pintu peluang terbuka di depan Anda. Nah saudara-saudari, di dalam hidup kita ada begitu banyak pintu yang terbuka atau peluang atau kesempatan yang terbuka di depan kita. Namun apakah semua pintu yang terbuka itu harus kita masuki? Apakah setiap peluang yang terbuka di depan kita harus kita ambil? Saudara-saudari, tidak setiap pintu yang terbuka haruslah kita masuki. Tidak semua peluang yang terbuka di depan kita harus kita ambil. Meskipun tidak semua peluang akan datang kembali. Dan tidak semua kesempatan harus kita manfaatkan. Mengapa demikian? Karena tidak semua kesempatan akan membawa kehidupan kita kepada hal yang lebih baik. Bahkan tidak jarang seperti kesempatan itu merupakan kesempatan emas, justru akan membawa kita terjerumus ke dalam jurang persoalan yang lebih sulit lagi. Disinilah dibutuhkan sikap yang benar di dalam mengambil sebuah keputusan. Setiap hari kita harus mengambil keputusan. Baik keputusan secara individu maupun keputusan bersama atau dalam kelompok. Baik keputusan untuk sesuatu yang sifatnya sederhana, misalnya kita mau makan apa hari ini, kita mau pakai baju apa hari ini, ataupun keputusan-keputusan yang sifatnya penting di dalam hidup kita. Misalnya keputusan untuk menikah dengan siapa, atau keputusan di dalam berbisnis dan sebagainya. Nah saudara-saudari, hidup ini merupakan rangkaian keputusan. Artinya setiap hari kita harus mengambil keputusan. Kita tidak bisa untuk tidak mengambil keputusan. Bahkan ketika kita tidak mengambil keputusan, itu pun merupakan sebuah keputusan. Yaitu keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Nah keputusan yang diambil seseorang akan menentukan keadaan hidupnya di masa yang akan datang. Keputusan yang tepat akan membuat hidup berbahagia. Tetapi keputusan yang salah akan mengakibatkan hidup di dalam penyesalan. Mengambil keputusan adalah sesuatu yang penting. Apalagi mengambil keputusan dengan benar dan tepat adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, topik kita di minggu ini adalah keputusan di tangan Anda. The decision is yours. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada beberapa peristiwa yang dicatat tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika mereka mengambil keputusan. Dari keputusan-keputusan tersebut, ada yang berakibat fatal dan ada juga yang berdampak baik dari keputusan yang mereka ambil. Beberapa tokoh tersebut misalnya Adam dan Hawa, kehidupan Saul, Daud, Lot, Salomo, Yudas Iskariot, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Keputusan yang kita ambil akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Hidup kita hari ini merupakan akibat dari keputusan yang kita ambil di masa lalu. Dan keputusan kita di hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah kesalahan di dalam mengambil keputusan akan berakibat fatal. Dan tetapi mengambil keputusan yang benar akan berdampak kepada kehidupan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga kita dapat mengalami hidup yang penuh dengan bahagia. Nah seperti halnya apa yang dilakukan oleh Adam karena keputusannya untuk tidak taat kepada kehendak Allah.
dan memutuskan untuk mengikuti kehendak diri sendiri dengan mengikuti bujukan daripada Hawa, di mana Hawa mendengarkan bujukan daripada si iblis dalam rupa ular pada waktu itu. Sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bahkan sampai kepada keturunannya. Semua manusia berdosa. Yang mengakibatkan relasi antara Allah dan manusia itu rusak. Dan Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut. Namun oleh keputusan satu pribadi yang sangat mengasihi manusia yang berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang memutuskan dan memilih untuk taat kepada kehendak Allah, dengan rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, maka manusia yang berdosa, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibenarkannya, diselamatkannya, dan memperoleh pengampunan dosa. Seperti yang dijelaskan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Meskipun seringkali kita dihadapkan pada pintu kesempatan yang merupakan kesempatan emas yang terbuka lebar di depan kita. Kita harus ingat bahwa tidak semua pintu yang terbuka harus kita masuki. Atau setiap peluang harus kita manfaatkan. Mengapa demikian? Karena tidak semua kesempatan akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada kesempatan-kesempatan sepertinya yang merupakan peluang emas sekalipun, terkadang dapat menjerumuskan kita ke dalam persoalan yang dapat menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu kita harus dapat menimbang terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan untuk masuk ke dalam pintu yang terbuka di depan kita atau peluang yang ada di depan kita. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Hal ini dapat kita lihat dan pelajari daripada kehidupan Daud, di mana dia harus memilih dan mengambil sebuah keputusan. Apakah dia mengikuti nasihat daripada Abisai untuk membunuh Saul, yang notabene adalah mertuanya, yang terus mengejar-ngejar dia dan ingin mencelakakan dia? Ataukah dia menolak ajakan atau nasihat daripada Abisai tersebut? Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat satu peristiwa ini yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan 25. Namun kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 saja. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-7 dari 1 Samuel 26. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan
membuat mereka tidur nyenyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini merupakan kesempatan yang kedua yang merupakan peluang emas bagi Daud untuk membunuh Saul yang selama ini terus mengejar-ngejar Daud dan berniat untuk membunuh Daud. Kesempatan yang pertama dicatat di pasal yang ke-24 ketika Daud berada di dalam gua di daerah En-Gedi. Pada waktu itu Daud sedang bersembunyi di dalam gua tersebut. Dan Saul pun masuk ke dalam gua tersebut tanpa dia tahu bahwa ada Daud di dalam gua tersebut. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul yang merupakan mertuanya yang terus mengejar-ngejar dia, yang benci kepada Daud tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana popularitas Daud di mata umat Israel semakin meningkat sementara Saul semakin merosot. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab kenapa Saul sangat benci kepada Daud dan berusaha untuk mencelakakan dia. Saudara-saudari, pada kesempatan pertama ini meskipun Daud bisa dan memiliki peluang untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Ia hanya memotong ujung jubah daripada Saul. Dan di kesempatan yang kedua ini pun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul kembali. Bahkan tidak harus Daud yang melakukannya. Abisai bersedia untuk melakukan tindakan tersebut, membunuh Saul dengan menikam Saul dengan tombaknya. Saudara-saudari, tetapi Daud meskipun memiliki peluang emas untuk membunuh Saul dengan mudah, bahkan tidak harus dengan tangannya sendiri, dia tidak melakukannya. Dicatat di ayat yang ke-8 dari 1 Samuel 26. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Saudara-saudari, Daud dapat dengan mudah mengambil alih tahta kerajaan Saul tanpa harus menunggu lama. Tetapi sekali lagi, Daud tidak dengan langsung mengambil peluang itu dan tidak memanfaatkannya. Daud mengambil keputusan yang menurut pemikiran orang pada umumnya adalah keputusan atau tindakan yang bodoh. Karena ada kesempatan, saudara. Meskipun Abisai memberikan nasihat dan kesempatan untuk melakukan itu, keputusan ada di tangan Daud. Dan Daud tidak terpancing dan mengikuti usulan daripada Abisai. Daud mengambil keputusan dengan benar dan tepat. Dengan pertimbangan yang benar. Saudara-saudari, demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang menurut pemikiran manusia adalah sebuah peluang emas yang terbentang di depan kita. Dan juga seringkali ada nasihat-nasihat yang kita terima, sepertinya nasihat itu baik dan masuk di akal kita. Namun demikian janganlah kita langsung cepat mengambil keputusan. Ada beberapa prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang, yang menjadi pertimbangan di saat kita harus mengambil keputusan. Sehingga keputusan kita adalah keputusan yang benar dan keputusan yang tepat. Apakah prinsip-prinsip tersebut? Prinsip yang pertama dalam mengambil keputusan adalah apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara-saudari, seringkali kita dihadapkan dengan pilihan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Meskipun sepertinya ada kesempatan emas di depan kita, ada peluang terbentang di hadapan kita. Sebelum mengambil keputusan dan memasuki pintu yang terbuka di depan kita, marilah terlebih dahulu kita mencari dan bertanya kepada Tuhan, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan ataukah tidak. Sebagaimana Daud yang memutuskan untuk tidak membunuh Saul, walaupun Saul sangat membenci Daud dan ada kesempatan di hadapan Daud untuk membunuh Saul dengan mudah. Saudara-saudari, tetapi Daud tidak melakukannya. Daud mengerti bahwa bagaimanapun Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Daud kepada Abisai yang dicatat di ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan?
dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saudara-saudari, bukan hanya Daud untuk membunuh Saul dan mengakhiri pemerintah daripada Saul. Daud bersabar dan menantikan waktunya Tuhan. Nah, saudara, demikian juga kita harus ingat bahwa tidak semua kesempatan emas itu berasal daripada Tuhan dan tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk bertanya dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan. Sehingga pertimbangan keputusan yang kita ambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Oleh karena itu, untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sebelum kita mengambil keputusan, maka kita harus senantiasa membangun relasi yang akrab dengan Tuhan melalui doa, merenungkan firman Tuhan, dan bergaul karib dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus ketika akan ditangkap dan disalibkan, Yesus mengambil keputusan dengan menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Dan Yesus berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, inilah prinsip yang pertama yang menjadi pertimbangan dalam hidup kita ketika kita harus mengambil keputusan, supaya keputusan kita adalah keputusan yang benar, yaitu sesuaikah keputusan yang kita ambil itu dengan kehendak Allah ataukah tidak. Tuhan akan menunjukkan kehendaknya kepada kita ketika kita mencari kehendak Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah prinsip yang pertama di dalam kita mengambil keputusan sehingga keputusan kita adalah keputusan yang benar, yaitu apakah keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Hal yang kedua atau prinsip yang kedua adalah keputusan yang kita ambil apakah memuliakan Tuhan atau tidak. Sekali lagi, keputusan yang kita ambil itu memuliakan Tuhan atau tidak. Pertimbangan dalam mengambil keputusan tidak selalu berdasarkan boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak dosa. Tetapi juga apakah hal yang kita putuskan itu memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, tolak ukur dalam kita mengambil keputusan adalah apakah hal itu memuliakan Tuhan atau mencemarkan nama Tuhan. Atau hanya untuk memuliakan diri kita sendiri. Meskipun ada peluang emas yang terbentang di hadapan kita, kita harus terlebih dahulu menimbang apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Kita harus sadar bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita dan menempatkan kita di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan, termasuk dalam mengambil keputusan, haruslah berdasarkan prinsip memuliakan Allah atau tidak. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, dikatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan prinsip apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, tetapi juga berdasarkan prinsip apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Karena mungkin saja keputusan yang kita ambil tidak melanggar kehendak Tuhan, tetapi jika tidak memuliakan Allah, janganlah mengambil keputusan tersebut. Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, itulah prinsip yang kedua. Dan sekarang prinsip yang ketiga di dalam mengambil keputusan yang benar adalah keputusan yang kita ambil haruslah berdasarkan kebenaran. Dalam hidup kita seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup dan disinilah kita harus mengambil keputusan. Oleh karena itu pilihan dan keputusan kita haruslah berdasarkan kebenaran
bukan kepada sesuatu yang mudah atau sesuatu yang gampang. Seperti halnya Daud, saudara, yang diperhadapkan kepada pilihan untuk membunuh Saul dengan mudah untuk merebut tahta kerajaan daripada Saul, ataukah dia berketetapan hati untuk hidup dalam kebenaran dengan tidak membunuh Saul. Ada pilihan yang harus dia pilih. Dan kita menemukan bagaimana Daud memilih dan memutuskan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Seperti yang dicatat di ayat yang ke-11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Nah, inilah prinsip yang ketiga yang harus kita pegang ketika kita harus mengambil keputusan. Meskipun kesempatan emas terbuka di depan kita, ada peluang terbentang di hadapan kita, keputusan kita haruslah berdasarkan kebenaran. Pilihlah yang benar, bukan yang gampang. Seperti yang dicatat di dalam Amsal 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, 3 prinsip inilah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pegang, yang harus menjadi pertimbangan di saat kita harus mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang kita hasilkan adalah keputusan yang benar dan keputusan yang tepat. Karena keputusan yang benar akan membuat hidup kita bahagia di masa yang akan datang. Tetapi keputusan yang salah akan membuat hidup kita penuh dengan penyesalan di masa yang akan datang. Saudara-saudari, mungkin hari ini engkau sedang diperhadapkan kepada berbagai pilihan hidup dan di mana saudara harus mengambil keputusan. Saudara, janganlah salah mengambil keputusan. Meskipun sepertinya pintu terbuka di depan saudara, ada peluang emas terbentang di hadapan saudara. Jangan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan apa yang saudara lihat atau pertimbangan akal manusiawi saudara. Tetapi bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Dasarkan keputusan saudara apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Dan sesuai kebenaran atau tidak. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh mengajar kita, memberikan prinsip yang benar di dalam hidup kita ketika kita harus mengambil keputusan. Sehingga keputusan kita adalah keputusan yang benar. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajar kami, mengingatkan kami bahwa di dalam hidup ini seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai pilihan dan keputusan yang harus kami ambil. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk menyadari bahwa tidak semua peluang atau pintu yang terbuka itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan berasal daripada Tuhan. Ajar kami untuk mengerti sehingga kami dapat mengambil keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan hidup yang memuliakan Tuhan dan berdasarkan kebenaran ya Tuhan. Oleh karena itu tuntun kami oleh firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak salah di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami mungkin pernah mengambil keputusan yang salah. Tetapi oleh anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah kehidupan kami. Kembalikan kami kepada rancangan-Mu. Sehingga hidup kami adalah hidup memuliakan Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu ini. Biarlah kami dapat mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhan berdahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhan berdahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya pada mujizat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita bersama-sama mengarahkan hati kita dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.